Oke, sudah terlihat ya. Amin. Mari kita berdoa ya. Amin. Saya pimpin ya di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini boleh kembali datang kepada firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau, oh Tuhan Yesus, dengan hati Tuhan, dengan bejana yang kosong, Tuhan datang kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu kiranya bisa mengisi, oh setiap diri kami, boleh kembali menyegarkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita baca ya. F. Pemenuhan penolakan. 1. Pengungkapan kali keempat penyalibannya. Ayat 1, setelah Yesus mengakhiri segala perkataannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Rencana jahat Kepemuliaan agama. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Amin. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ayat 5, tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jika dikasihi oleh murid yang Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah botol kolam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Amin. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ayat 9, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyesalkan perempuan ini, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Amin. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat 12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. 4. Dikhianati oleh murid palsu. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Amin. 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Membayar 30 uang perak kepadanya. Ayat 16, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Merayakan Paskah terakhir. Pada hari pertama dari hari raya, roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Aru dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Amin. Ayat 19, lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Uh, 22. Lalu dengan hati yang sangat sedih
Berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, "Bukan aku, ya Rabbi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." 6. Menetapkan perjamuan raja. Raja. Herlin ya. Ayat 26, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur berkat memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Sudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah Ya. darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Oke, sampai sini ya pembacaan kita. Saya mau ajak kita ini ya, baca satu catatan kaki di pasal 8 ya. Catatan kaki yang ke-1. Amin. Saya bacakan ya. Murid-murid menganggap persembahan kasih Maria kepada Tuhan sebagai satu pemborosan. Selama 20 abad ini, ribuan jiwa yang berharga, harta benda yang mustika, kedudukan yang tinggi, dan masa depan emas telah diboroskan pada Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mengasihi Dia sedemikian, Dia begitu menarik. Apa yang sudah mereka tuangkan atas dirinya bukanlah satu pemborosan, melainkan suatu kesaksian yang harum dari kemanisannya. Amin. Ini sungguh satu catatan kaki yang baik ya, di mana murid-murid melihat apa yang Maria lakukan ini sebagai satu pemborosan gitu. Tetapi bagi Maria, ya kan, ini bukanlah satu pemborosan gitu. Tapi ini adalah satu kesaksian yang harum dari kemanisannya. Ya, di mana kita melihat di sini ya kan, apa yang Maria lakukan ini ya adalah satu persembahan yang harum bagi Tuhan. Sehingga ya Tuhan begitu menghargai apa yang Maria lakukan ini gitu. Ya kan, dia menjawab, orang miskin selalu ada pada kalian. Ya, tetapi ya apa yang dilakukan Maria ini ya kan, ada si Maria di sini ya. Itu adalah satu perbuatan yang baik padaku gitu. Ya, Tuhan memuji Maria gitu. Nah, hari ini ya kiranya satu paragraf ini ya, mungkin selama ini kita sudah sering kali membaca bagian ini, porsi ini gitu. Di mana ya ada Maria yang mempersembahkan yang mengurapi Tuhan dengan minyak yang mahal, ya kan. Nah, ini adalah satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan gitu. Nah, kiranya ya persembahan ini ya kan bagi Maria itu mungkin segala-galanya. Ya, zaman dahulu itu minyak wangi yang mahal ini kan disiapkan ya, seorang wanita itu kan menabung dari masa mudanya gitu. Untuk mungkin dia menabung ya cukup lama untuk membeli minyak ini.
Karena minyak ini kan diperuntukkan untuk dia menikah pada satu hari gitu. Pada suatu hari dia menikah, ya dia memakai minyak ini gitu. Tetapi bayangkan minyak ini dia curahkan kepada Tuhan gitu. Nah, kalau mungkin saya jadi Maria ya, saya akan berpikir, nah nanti kalau misalkan ini untuk Tuhan, nah saya menikahnya gimana gitu loh. Saya harus nabung lagi, ya kan? Mungkin beberapa tahun lagi saya spend, ya kan? Saya habiskan untuk menabung, untuk membeli minyak ini lagi gitu. Nah, tetapi apa yang Maria lakukan ini ya dia nggak berpikir demikian gitu. Dia hanya mencurahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Jadi dia apa namanya mempersembahkan ya kan masa depan emasnya dia gitu. Ya kan di sini ada kalimat masa depan emas dia, mungkin pernikahan dia persembahkan untuk Tuhan. Ya kan harta benda yang mustika dipersembahkan untuk Tuhan. Ya kan kedudukan yang tinggi, ya ribuan jiwa yang berharga gitu. Semua ini bagi Tuhan gitu. Ya hari ini kiranya kita sebagai orang muda ya kan kita memiliki masa depan emas kita memiliki harta benda yang mustika kita. Ya baiklah kita bisa memberikannya bagi Tuhan. Nah, orang-orang mungkin mengira gitu, kamu ngapain masih muda mencintai Tuhan, memboroskan segala sesuatu untuk Tuhan, ya kan? Mungkin orang melihat kitanya adalah orang bodoh gitu yang mau spend waktu kita untuk Tuhan. Ambil contoh seperti saya, seperti Korena, Cimaria ya kan. Spend 2 tahun ya bagi Tuhan gitu untuk dilatih ya mengasihi Tuhan. Mungkin orang-orang melihat kita ini sedang ngapain gitu loh. Buat apa kamu 2 tahun itu kamu serahkan begitu saja mempelajari Alkitab, ya kan mengembalakan orang. 2 tahun itu ya seperti sia-sia gitu. Buat apa di mata orang pemborosan. Tapi di mata Tuhan itu adalah satu persembahan yang wangi gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ya mungkin spend waktu ya 30 menit kita membaca Alkitab ya kan. Mungkin bagi orang itu suatu pemborosan. Kamu ngapain 30 menit? Kamu bisa ini dan itu. Tetapi ya bagi Tuhan ini adalah satu persembahan yang harum. Amin. Kiranya teman-teman ya kita bisa melihat apa yang telah Maria lakukan ini. Ya kan? Mungkin ya kita bisa juga sharing kenikmatan kita dari porsi pembacaan hari ini. Silakan teman-teman boleh sharing atau mungkin Cimaria, ya kan? Ada apa nih nama gue disebut mulu? Ini Maria loh, Maria. Oh, ya. Menikmati ya di ayat 26 sampai 30 ini kan ngomongin tentang perjamuan malam ya, di mana hari itu tuh sebenarnya hari Paskah, tapi Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya dan dia memecahkan roti ya, memberikannya kepada murid-muridnya. Ya. Roti ini melambangkan tubuh, dia mengambil cawan ya, cawannya isinya anggur, itu juga melambangkan darah. Jadi ini adalah suatu perlambangan mana tubuh dan darah Tuhan itu bisa dinikmati ya oleh setiap orangnya. Karena kan pada saat itu nggak mungkin dong Tuhan bilang inilah tubuhku dan darahku terus dia membelek dirinya sendiri terus kasih ya. Tapi ini adalah perlambangan gitu. Aku lebih terkesan kepada perkara makan ya di 26 catatan kaki 1 dikatakan Tuhan dan murid-murid pertama-tama makan perjamuan Paskah ya. Kemudian Tuhan mendirikan perjamuannya dengan roti dan cawan untuk menggantikan Paskah karena dia akan menggenapi lambang itu dan menjadi Paskah yang sejati bagi kita. Ini kita merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang sejati. Jadi Paskah ini tetap ada tapi digantikan oleh perjamuan meja Tuhan ya. Ini juga disinggung di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Jadi ini adalah satu perjamuan yang sebenarnya harus kita kerjakan sampai kedatangan Tuhan kali kedua ya, karena di ayat kalau kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26 ini
adalah permintaan Tuhan ya. Dikatakan ia memecah-mecahkannya, maksudnya roti yang dipecah-pecahkan menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika kita merayakan Paskah ya, maksudnya adalah bukan Paskah yang kita kerjakan selama setahun sekali, tapi sebenarnya ini bisa kita kerjakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Perkara rohaninya harusnya setiap waktu ya. Tapi di sini dikatakan yang paling penting di dalam perjamuan Tuhan ya, di dalam Paskah itu pertama memperingati Tuhan. Jadi memperingati apa yang telah Tuhan kerjakan kepada kita orang yang berdosa. Yang kedua, kita mengambil bagian di dalam roti dan cawan untuk bukti bahwa kita memperingati Dia. Yang ketiga adalah kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi Tuhan damba bahwa kita itu sebagai orang yang memberitakan kematiannya ya, karena melalui kematiannya kita orang dosa bisa diselamatkan gitu ya. Jadi hari ini kita perlu memiliki satu pandangan yang diperluas bahwa Paskah ini ternyata adalah perjamuan makan Tuhan, di mana Tuhan damba setiap orang yang berbagian di dalam roti dan cawan itu adalah orang-orang yang mengingat Dia, juga memberitakan kematian Tuhan. Oleh karena itu ada baiknya setiap waktu kita menjadi orang yang demikian ya, memberitakan juga mengingat Tuhan, apalagi di hari pertama dalam satu minggu itu ya, di hari Minggu, harinya Tuhan. Itu kita bisa memperingati Tuhan, mengambil roti dan cawan. Nah itulah yang Tuhan dambakan hari ini. Jadi singkat cerita, kebenaran ini perlu kita praktekkan, karena ini kan bukan aku yang ngomong, bukan orang lain yang ngomong, tapi Tuhan sendiri yang ngomong. Bahkan Rasul Paulus yang menulisnya di surat kiriman Korintus. Jadi ya semoga pandangan kita terhadap Paskah bukan hanya Tuhan mati di atas kayu salib, tapi lebih lagi bahwa Tuhan damba bahwa supaya kita itu berbagian di dalam hari raya itu dengan cara apa? Mengambil roti dan cawan, juga mengingat Dia dan memberitakan kematiannya. Jadi Paskah ini adalah satu hari raya yang Tuhan damba kita lakukan gitu setiap waktu ya. Amin. Amin. Thank you, Cimaria. Silakan yang lain. Boleh sharing bagian manapun. Atau ada yang menjamah. Atau ada yang mau bertanya. Aku di ayat 13 kok. 13 ya. Oke. Ayat 13, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Itu aja sih kok. Thank you. Amin. Thank you, Erlin. Oke. Tambahin dikit aja. Jadi sebenarnya kan kita telah melihat ya, bahwa Yudas pada akhirnya akan demikian. Dikatakan menjual Yesus. Tapi kenapa Tuhan masih pilih di awal? Ya? Nah sebenarnya pertanyaan juga, kenapa Tuhan pilih 12 murid ini? 12 ini biasa aja, atau bahkan memiliki track record yang buruk gitu ya, semuanya nelayan ya. Kenapa enggak langsung Paulus yang direkrut pada saat itu? Nah jadi teman-teman, pada malam ini aku juga kembali sadar bahwa Tuhan memanggil kita semua, bahkan Dia menciptakan kita memiliki kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini bisa disalahgunakan. Namun kalau kita sadar akan kasih-Nya, akan kesetiaan, maka ya lagi kita pasti akan seperti Maria yang tadi di ayat ini ya, David bilang. Kita mencurahkan, bahkan kalau kita tahu bahwa yang Dia pecahkan itu ya adalah bagaimana minyak yang mahal. Itu gaji selama setahun ya, semuanya diberikan pada Tuhan. Ya. Nah, tapi bagaimana kondisi sekarang hari ini kita sebagai orang-orang muda? Sudahkah kita memiliki hati yang rindu damba
untuk memberikan segalanya pada Tuhan? Atau masih ada yang kita tahan? Oh Tuhan, ntar deh, ini tabunganku masih buat aku dulu ya, misalnya demikian. Kita punya tabungan tidak masalah, karena memang kita harus berjaga-jaga. Tapi hati kita di mana? Ya. Kan sama seperti ayat yang sering kita dengar ya, bahkan itu sering menjadi ayat emas. Ya. Nah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah sekarang harta kita apa atau siapa harta kita? Kalau harta kita Kristus, yaitu Tuhan sendiri, maka disitulah hati kita. Semuanya akan bagi Tuhan. Namun kita masih muda, masih panjang perjalanan hidup kita, jangan sampai salah langkah. Kalau sudah salah langkah, kita akan balinya itu sulit. Ya. Kita akan turnover-nya sulit. Tapi kalau kita sama-sama memiliki ya, kedambaan yang sama, mau Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan, ya maka kita akan seperti perempuan ini. Ya, dia betul-betul mencurai. Nah, jadi kita tidak akan seperti Yudas, ya. Dia menjual Yesus dengan ya beberapa keping uang perak, bayangkan. Hanya dengan sekeping, beberapa keping aja Tuhan bisa dijual. Ya sama seperti kisah sebenarnya bagaimana ya Esau ya menjual kesulungan dengan sepacang merah. Nah, jadi teman-teman malam ini kita sebagai orang yang telah melihat kemuliaan ya Tuhan, ya kasihnya, biarlah kita occupied ya, dikuasai ya, dalam 2 Korintus 5:14 ya, bahwa kasih Kristus menguasai. Amin. Jadi itu aja, semoga sepanjang tahun ini ya kita masih ada ya kurang lebih 11 bulan ya, kita gunakan baik-baik, kita sadar Tuhan, kita mengasihi. Amin. 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 Oke, baik, pembacaan malam ini sampai di sini ya. Mari kita berdoa supaya sepanjang tahun ini kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah ya. Amin. Apakah ada yang mau sukarela untuk berdoa, mendoakan kita semua? Ada? Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan kami yang kami kasihi, nanti Kau terlebih dulu mengasihi kami. Malam ini kami sehati juga sama-sama berdoa. Bahkan ada Eva, ada Axel, ada Niko, ada Herlin, ada David, Maria, juga diriku Tuhan. Semoga kami di sini yang hadir boleh memiliki satu pandangan yang jelas bahwa Engkaulah yang layak untuk mendapatkan segala. Tuhan, dapatkan juga teman-teman yang lain dalam kesibukan, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan bertambah dalam mereka seperti Tuhan bertambah dalam kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kuduskanlah kami, supaya kami boleh dengan hari-hari ke depan sampai akhir tahun nanti, bahkan sampai Tuhan datang, kami betul-betul memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan mengucap syukur kami berdoa, jagalah kesehatan kami semua di tengah-tengah pandemi yang belum kunjung usai. Tuhan Dikau menyertai keluarga kami masing-masing. Dalam nama-Mu yang kudus, agung, dan mulia kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Korenat. Apakah ada pengumuman?